di akhirat nanti setelah kiamat manusia dibangkitkan, mereka berada di padang mahsyar, akan datang suatu kelompok, suatu kaum. Mereka datang dengan bentuk yang memiliki sayap. Mereka terbang seperti terbangnya burung-burung. Fayatiruna biha ala hitanil jannati. Orang-orang ini, kelompok ini, mereka terbang memasuki pagarnya surga. Maka fayaqulu lahum khazinatul jannati man antum. Ketika melihat ada orang yang masuk ke dalam surga tanpa melewati pintu surga, dia lewat pagarnya surga karena dia bisa terbang. Maka bertanyalah khazinul jannati, penjaga surga bertanya, man antum, kalian ini siapa? Kenapa ada orang masuk surga tanpa melewati pintu surga, tanpa melewati pemeriksaan? Marilah kita mengajak anak-anak kita untuk berlatih berpuasa. Minimal dia menghormati dan menghargai orang-orang yang sedang melakukan puasa. Bukan berarti orang puasa harus dihormati sehingga warung-warung harus ditutup. Justru puasa itu adalah ujian menahan lapar dan haus. Kalau semua warung ditutup, ya ujiannya di mana? Ya, tetapi sang pemilik warung juga harus menghargai, kan begitu. Jadi harus ada balance, seimbang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa idza kana awwalul lailatin min ramadhana, apabila telah datang malam pertama daripada bulan Ramadan, maka yaqulullahu ta'ala, Allah menyampaikan, Allah mengumumkan, man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh, siapakah yang mencintai kami, maka kami pun akan mencintainya. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu, siapa yang mencari ridho kami, maka kami pun akan memberikan ridho kami kepadanya. Wa man dzalladzi yastaghfiru, wa man dzalladzi yastaghfiruna, dan siapa yang memohon ampun kepada kami, fanaghfiru lahu, kami pun akan memberi ampunan kepadanya. Bihurmati Ramadhana, dengan kemuliaan Ramadan. Pada saat itu fayamurullahu ta'ala al-kiramal katibina fi syahri ramadhana bi ay yaktubu lahumul hasanati wa la yaktubu alaihimus sayyi'at. Allah berpesan kepada malaikat rakib dan atid agar mencatat amal-amal kebaikan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan tidak mencatat keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Dalam artian bahwa orang yang berpuasa, dia tahu bahwa akan batal pahala puasanya jikalau dia melakukan hal-hal yang makruh. Maka otomatis yang dicatat oleh malaikat al-hasanat hanya kebaikan-kebaikan, tidak ditulis keburukan-keburukan, karena memang dia menghindari hal-hal buruk ketika dia berpuasa. Jamaah tarawih rahimakumullah. Ramadan ini adalah bulan yang spesial diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Muhammad. Suatu ketika Allah berkata, qala Allah taala li Musa alaihi salatu wassalam. Allah menyampaikan kepada Musa, wahai Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Saya telah memberikan kepada umatnya Muhammad dua cahaya. Kaila yadurruhum zulmatani, agar mereka tidak menjadi celaka dengan dua kegelapan. Faqala Musa wa man nurani ya Rabbi. Nabi Musa bertanya, apa yang dimaksud dengan dua cahaya yang engkau berikan kepada umatnya Muhammad? Faqala Allah Ta'ala nuru Ramadana wa nurul Qur'ani. Maka Allah mengatakan yang dimaksud dengan dua cahaya, cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan.
Faqala Musa wa ma zulmatani ya Rabbi. Dan apa pula yang engkau maksud dua mara bahaya atau dua mudarat yang dimaksud dengan dua kegelapan? Qala Allah Ta'ala zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamati. Yang dimaksud dengan dua kegelapan yaitu kegelapan hari akhirat, alam barzah, dan gelapnya hari kiamat. Maka dengan dua cahaya, cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan, dan Al-Quran itu pula diturunkan di bulan Ramadan, dua cahaya inilah yang akan menyelamatkan kita dari gelapnya alam kubur dan gelapnya hari kiamat. Di dalam kehidupan ini tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Maka Ramadan ini datang setiap tahun untuk menghapus dosa dan kesalahan kita agar kita selamat meniti kehidupan di akhirat nanti. Dan kesalahan kita agar kita selamat meniti kehidupan di akhirat nanti. Jamaah tarawih rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka ajnihatit tayri." Di akhirat nanti setelah kiamat manusia dibangkitkan, mereka berada di padang mahsyar, akan datang suatu kelompok, suatu kaum. Mereka datang dengan bentuk yang memiliki sayap. Mereka terbang seperti terbangnya burung-burung. Fayatiruna biha ala hitanil jannati. Orang-orang ini, kelompok ini, mereka terbang memasuki pagarnya surga. Maka fayaqulu lahum khazinatul jannati man antum. Ketika melihat ada orang yang masuk ke dalam surga tanpa melewati pintu surga, dia lewat pagarnya surga karena dia bisa terbang. Maka bertanyalah khazinul jannati, penjaga surga bertanya, man antum, kalian ini siapa? Kenapa ada orang masuk surga tanpa melewati pintu surga? Tanpa melewati pemeriksaan timbangan catatan amal, tanpa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Wa yaquluna nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Mereka berkata, kami ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu hal ra'aitumul hisabah. Penjaga surga ini bertanya, apakah kalian telah melewati pemeriksaan catatan amal? Wa yaquluna la. Kelompok ini berkata, kami tidak pernah melihat adanya tempat pemeriksaan catatan amal. Summa yaqulu saniyan hal ra'aitumus sirata? Fa yaquluna la. Kemudian bertanya lagi penjaga surga ini, apakah kalian melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Mereka berkata tidak. Summa yaqulu bima wajadtum hazihi darajati. Bertanyalah para malaikat, derajat ini luar biasa. Dengan amalan apa yang engkau bisa mencapai derajat ini? Karena semua orang pasti melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Semua orang pasti diperiksa catatan amalnya. Anda ini bukan orang biasa. Siapa kalian ini? Amalan apa yang kalian lakukan? Wa yaquluna abidana Allah Ta'ala sirran fi darid dunya wa udkhilnal jannata sirran fil akhirati. Ceritanya mereka menjawab, abidana Allah sirra. Kami menyembah Allah dengan sembunyi-sembunyi. Artinya rahasia. Yang ketika kami beribadah, hanya Allah yang tahu dengan diri kami. Orang lain tidak tahu. Besok, kita tidak bisa membedakan mana orang puasa, mana tidak puasa. Ero puasa pak setindro-tindrona, belum tentu. Nagasa ka pamaceki wanina. Ero puasa magi to 5 micui. Mungkin kapan pamer.
Ibadah puasa adalah rahasia sir antara hamba dengan Tuhannya. Maka kami dimasukkan ke dalam surga, udkhilnal jannata sirra. Kami juga dimasukkan ke dalam surga dengan jalan rahasia karena kami di dunia juga beribadah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya kami dengan Allah. Bahkan malaikat pun tidak diberi wewenang untuk memberi nilai berapa besar balasan pahala puasa itu. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku. Dan akulah yang akan langsung memberikan balasan kepadanya. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana puasa yang betul-betul sempurna, mana yang tidak. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam suatu riwayat dalam kitab Durratun Nasihin ini, sebagai penghormatan, marilah kita mengajak anak-anak kita untuk berlatih berpuasa. Minimal dia menghormati dan menghargai orang-orang yang sedang melakukan puasa. Bukan berarti orang puasa harus dihormati sehingga warung-warung harus ditutup. Justru puasa itu adalah ujian menahan lapar dan haus. Kalau semua warung ditutup, ya ujiannya di mana? Ya, tetapi sang pemilik warung juga harus menghargai, kan begitu. Jadi harus ada balance, seimbang. Tetapi intinya di sini ada riwayat huki anna majusiyan ra'a ibnahu fi ramadhana ya'kulu fi suqi fa darabahu. Dulu ada seorang majusi. Majusi ini agama Zoroaster, artinya agama yang menyembah api. Dia punya anak, masih anak-anak. Di bulan Ramadan, di bulan puasa, di tengah keramaian dia makan di pasar. Marah orang tuanya. Dia pukul anaknya. Kurang ajar ini, kau tidak hargai umat Islam. Orang lagi berpuasa kok makan di pasar di tengah orang ramai. Di mana penghargaanmu, toleransimu kepada umat Islam? Dia pukul anaknya. Wa qala lima lam tahfaz hurmatal muslimina fi ramadhana. Famatal majusiyu. Setelah beberapa lama majusi ini meninggal dunia. Artinya orang tua. Fara'ahu alimun fil manami ala sariratil izzati fil jannati. Di dalam mimpi ada orang alim, dia bermimpi melihat orang majusi ini. Ternyata dia berada di dalam surga di atas ranjang singgasana yang megah sekali. Faqala alasta majusiyan. Orang alim ini bertanya dalam mimpi, bagaimana caranya engkau masuk surga? Bukankah engkau majusi? Apa jawaban majusi itu? Faqala bala. Iya betul, selama hidup saya, sepanjang hidup saya menyembah api, tidak menyembah Allah. Akan tetapi walakin sami'tu waqtal mauti nidaan. Tapi waktu saya menjelang wafat, tiba-tiba saya mendengar ada suara yang berbisik, yang berkata, ya malaikati la tatrukhu majusiya. Wahai malaikatku, janganlah engkau biarkan orang majusi ini meninggal dalam keadaan majusi menyembah api bukan menyembah Allah. Faqala fa'akrimuhu bil islami bihurmatihi li ramadhana. Maka bisikkanlah ke dalam dirinya syahadat sehingga dia mati dalam keadaan Islam karena dia memuliakan bulan Ramadan. Jamaah tarawih rahimakumullah. Maka kesimpulannya fal isyaratu annal majusiyya lamma ihtarama ramadhana wajadal imana. Seorang majusi yang tidak percaya kepada Allah karena dia menghormati bulan Ramadan, Allah berikan iman ke dalam dirinya. Fakaifa biman shamahu wahtaramahu. Maka bagaimana atau apa
keistimewaan yang kita harap bagi orang yang berpuasa dan orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Yang menyedihkan jamaah sekalian yang sama berbahagia, banyak orang Islam sendiri yang tidak menghargai puasanya, yang tidak memberi nilai dengan Ramadan itu. Dengan kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Minimal kita menghargai, menghormati, maka insya Allah Allah akan berikan iman sehingga kita bisa husnul khatimah. Minallahil musta'an wa ilahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.